faslun wa huwa khabarul mubtada'in. Ya. Faslun ini adalah fasal yang menerangkan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Wa yusalli, dan sholat li kusufis syamsi untuk gerhana matahari, wa khusufil qamari dan gerhana bulan, rakaataini adalah 2 rakaat. Jadi sholat ya khusuf dengan khusuf ini 2 rakaat. Fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat, qiyamani 2 kali berdiri. Jadi tidak seperti sholat-sholat biasa. Ada yang pernah melaksanakan sholat gerhana? Pernah ya? Saya tadi itu pengennya sih praktek nanti jam 10. Ya, tidak apa-apa, masih kebagian. Ya. Bahkan kalau di kampung ini jam 11-an, jam 11. Biasanya itu sampai tutup total. Jadi 2 rakaat. Setiap rakaat 2 kali berdiri. Maksudnya apa? Rakaat kemudian baca Al-Fatihah. Ya, di sini bacanya surat-surat panjang, kebiasaan baginda Rasul, bukan surat pendek. Surat pendek para ulama-ulama NU itu karena melihat makmumnya adalah orang-orang nenek-nenek, bapak-bapak, kakek-kakek. Jadi dakwahnya lebih lentur. Yang disunahkan itu baca suratnya panjang, Al-Baqarah penuh. Ya, kemudian sambung Ali Imran, kemudian An-Nisa, ya, Al-A'raf. Bahkan saya waktu di pondok itu ya biasa gitu. Ya, lebih panjang kalau baginda Rasul rakaat pertama Al-Baqarah. Kalau kiai saya rakaat pertama itu di ruku yang pertama maksudnya Al-Baqarah sama Ali Imran setengah sampai 4 makro. Ya. Kalau kita ya cukup paling wasyamsi wa duha. Lagi-lagi nanti di ruku yang kedua wa duha. Nah gitu. Di ruku yang ketiga sabihis. Ruku yang keempatnya paling hal ataka hadisul wasiyah. Udah standar itu kampung udah segitu. Jadi setiap rakaat itu 2 berdiri, maksudnya apa? 2 kali ruku. Jadi pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, doa iftitah. Kalau doa iftitah yang dibaca baginda Rasul itu 2, ada inni wajhtu sama Allahumma ba'id. Ini bolehlah kalian pilih yang mana. Jangan kemudian kalau Allahumma ba'id baini Muhammadiyah, kalau ini wajah itu NU, enggak, semuanya sama. Nah, ulama, kiai-kiai juga sudah membolehkan. Boleh pilih. Ya. Rukun iftitah cuman Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Coba sampai buka itu dalam kitab I'anah itu dijelaskan ya. Kesempurnaan iftitah di mana, ya, kesempurnaan bacaan ruku di mana. Ya. Setelah sempurna kita membaca iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, amin waladhdallin. Nah, baru dibacakan ayat. Biasanya baginda Rasul fi rakaatil ula suratil Baqarah, surah Al-Baqarah biasanya. Ya, kemudian ruku. Ya, rukunya antabula. Lama juga doa rukunya. Biasanya diisinya apa? Dalam kitab Al-Fiqhus Sunnah, nah, kalangan Dr. Said Qutb 12 jilid. Ya. Di kitab yang lain tidak dibahas apa yang dibaca baginda Rasul dalam rukunya itu. Baginda Rasul dalam rukunya itu lebih banyak membaca Istighfarul Kubra. Istighfarul Kubra. Gimana Istighfarul Kubra? La ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala wa wa'dika mas a'udzubika
Abu ulaka Abu ubidambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa. Sudah hafal semua ya? Ini kuncinya orang-orang yang mau taubat. Perbanyak baca itu dalam setiap ruku dan sujudnya dalam sholat sunnah taubat. Tapi taubat itu syaratnya kan ada 3. Ya, ini menurut jumhur ulama. Pertama apa sholat taubat ini? Ayan dama bima fa'ala, harus betul-betul menyesali terhadap apa yang telah dia lakukan. Yang keduanya alla yuroji'a abadan, tidak mau mengulanginya selama-lamanya. Jadi tutup buku. Wa ayyakroha dan ban kama yakrohal kufra alal iman. Yang ketiganya kita harus membenci kemaksiatan, kezaliman, ya, kebobrokan moral yang pernah kita lakukan, sebagaimana kita membenci kekafiran atas diri keislaman. Jadi kalau orang taubat pagi harinya berbicara keburukan, masa lalunya masih bangga, jadi ditambah lagi dosanya. Apalagi membangga-banggakan keburukan yang pernah dia lakukan, jadi 100 kali lipat dosanya, Pak. 100 kali lipat. Dalam satu riwayah itu, dalam Irsyadul Ibad, kalau tidak salah, dalam Nasrul Ibad juga ada bahayanya orang yang bertaubat, taubat sambel, bangga. Udah tukang mabuk, ada orang cerita tentang mabuk, malah dia bangga tentang kemabukan dulunya. Ya, saya nih megang saya megang tokmat kimhe, saya yang megang Lorembang seluruh kimhe, malah bangga itu, ditunjuk-tunjukin sama juniornya. Maka bukannya terhapus dosanya, tapi ditambah ratusan kali lipat lagi, numpuk. Kalau dia mati, maka halal tidak disolati. Orang yang taubat modal gitu. Makanya kalau taubat itu tadi syarat yang keduanya harus dipenuhi. Allah yuroji'a abadan. Benar-benar total. Sampai akhir hayatnya itu jangan pernah mengulanginya kembali. Hatta yang namanya berbicara. Kalau ada orang berbicara tentang kemaksiatan, dia menghindar. Tutup buku sudah. Diisi dengan istighfar. Astagfirullah. Gitu. Balik lagi, Pak. Tadi apa tadi? Tadi kemudian ruku ya. Rukunya banyak sayyidil istighfar. Kemudian bangun lagi kalau sholat gerhana ini. Bangun lagi, baca Al-Fatihah lagi. Baca surat lagi. Tapi lebih pendek daripada rakaat pertama. Ya, bagian Rasul biasanya diisi dengan Ali Imran, paling beda sedikit lah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Berarti nggak sampai sujud. Belum. Masih ruku yang kedua. Baru kemudian setelah baca surat selesai ruku lagi. Ya. Nanti kaifiatnya di sini ada. Ya. Baru setelah ruku dilanjutkan sujud wa anta tulas sujuda bil istighfari wa du'a. Ya. Kenapa demikian? Ya, waalaikumsalam. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya gerhana itu ayatun minallahi ta'ala. Wada'u fasallu. Baginda Rasulullah yang menganjurkan sholat dan berdoa. Lama juga sujudnya, lebih banyak beristighfar lagi dan berdoa terus. Dan dilanjutkan dengan rakaat yang kedua sama seperti itu. Ya. Perlu perhatian teman-teman sekalian, dalam sholat sunnah ini tidak ada iqomah, tidak ada adzan, hanya bilang shollu jamaatan atau apalah yang sekiranya bisa dipahami. Nah, pakai bahasa Jawa boleh nggak? Ya boleh, monggo sholat khusyuk, monggo sholat gerhana, nggak apa-apa. Shollu jamaatan pakai bahasa Arab hanya mengikuti bahasa-bahasa Arab saja. Maka hukumnya adalah mandub. Seperti itu. Jadi setiap rakaat itu 2 berdiri, maksudnya tadi itu ruku, berdiri lagi Al-Fatihah, baca surah, kemudian nanti ruku lagi. Jadi dalam satu rakaat 2 kali ruku, 2 kali baca Al-Fatihah, 2 kali baca surah. Yutilul qira'ata fihima,
Yutilu dipanjangkan al-qiraata itu bacaan suratnya maksudnya. Fihima di dalam kedua sholat gerhana tersebut. Wa ruku'ani dan dua ruku yutilu tasbihu fihima. Dipanjangkan pula ruku tersebut dengan membaca tasbih di dalam sholat dua gerhana tersebut. Ya, seperti itu. Jadi rukunya juga lama ya. Itu tadi. Tasbih, berdoa. Kemarin telah kita bahas juga tentang keutamaan waktu-waktu yang mustajab doanya. Di antaranya adalah waktu ruku dan sujud. Seperti